Kali ini kita akan buat ide konten sejarah seperti channel The AI Historian. Seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dina Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan peluang-peluang selanjutnya. Kali ini saya berada di salah satu channel yang akan kita bahas, namanya The AI Historian. Beliau telah mendapatkan 269.000 subscriber dengan hanya mengupload 26 video. Kalau kita lihat di bagian bawah, beliau ini bertemakan sejarah dan full menggunakan AI. Kalau kita lihat di sini view-nya sudah tembus jutaan, teman-teman. Bahkan ada yang tembus sebanyak 13 juta kali ditonton. Sangat-sangat luar biasa, rata-rata sudah mencapai jutaan, teman-teman. Nah, nanti teman-teman silahkan cek saja seperti apa channelnya dan seperti apa contoh videonya. Saya tidak akan bahas ya, teman-teman. Saya tidak akan klik. Kita akan langsung cek aja di Lenustube, yaitu website untuk mengecek status channel seseorang, apakah dimonetisasi atau tidak. Dan setelah saya cek, terbukti bahwa channel ini berhasil dimonetisasi. Artinya bisa kita amati, tiru, dan modifikasi. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencari bahan kontennya. Untuk bahan kontennya, saya akan contohkan dari cerita yang ada di The AI Historian. Saya akan ambil videonya yang tembus 13 juta atau yang 11 juta ini, teman-teman. Ini saya klik, lalu saya pilih copy link address dan saya akan download teksnya. Saya menggunakan donsub.com. Kita paste di sini, teman-teman, lalu kita enter. Oke, setelah itu kita klik yang txt, teman-teman. Oke, kita klik. Kalau sudah, akan masuk ke perangkat kita, teman-teman. Saya klik 2 kali. Ini adalah subtitle yang ada di cerita ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan merubah cerita ini menjadi versi yang baru, tetapi maknanya sama. Caranya teman-teman tinggal copy saja. Teman-teman masuk ke AI, namanya undetectable.ai. Teman-teman silakan paste di sini. Kita paste di sini, teman-teman. Lalu di bagian sini kita checklist. Lalu kita pilih humanize. Oke, ini membutuhkan waktu sekitar 10 detik, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, bisa kita copy, lalu kita ke ChatGPT. Lalu kita paste, dan kita tambahkan prompt seperti ini. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, teman-teman, kita akan mengambil teks ini untuk kita buatkan gambarnya. Caranya, teman-teman silakan copy saja. Teman-teman copy, lalu teman-teman ke leonardo.ai. Teman-teman juga bisa menggunakan AI lainnya seperti Midjourney dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan Leonardo. Lalu kita klik saja di sini ada AI image generation. Lalu kita paste di bagian type a prompt. Nah, di sini teman-teman kita tuh sehari dikasih kredit sebanyak 150 koin. Jadi kita irit-irit saja. Misal kita sehari kita pakai aja setiap generate ini 1 atau 2 gambar. Saya pilih 2 ya, buat alternatif pilihan. Lalu untuk rasionya kita pilih yang 9:16. Nah, untuk modelnya teman-teman bisa pilih, misalkan saya mau pilih yang Dream Shipper. Ini sebenarnya bebas ya, teman-teman bisa pilih yang manapun. Lalu setelah itu kita klik generate. Menurut saya untuk penggunaan Leonardo ini sangatlah mudah, teman-teman, dibandingkan dengan AI lainnya seperti Midjourney ya. Menurut saya lebih mudah menggunakan ini. Nah, kalau sudah ketemu, teman-teman, sebentar, ini ukurannya berubah ya. Saya generate kembali. Nah, teman-teman nggak usah panik ya. Kalau misalkan nanti teman-teman perasaan sudah pilih yang 9:16, tetapi pas generate tiba-tiba dia berubah. Jadi teman-teman bisa generate ulang, tapi cek kembali untuk rasionya ya. Nah, di sini walaupun teman-teman perintahnya sama, tapi kalau kita generate berkali-kali, hasilnya pasti akan berbeda. Itulah kelebihan dari AI. Jadi tidak akan sama, teman-teman, antara gambar satu dengan gambar yang lainnya, antara YouTuber satu dengan YouTuber lainnya. Walaupun walaupun promptnya sama, teman-teman. Misalkan saya mau ambil gambar yang ini teman-teman tinggal klik saja download image. Nanti akan terdownload di bagian atas kanan sini, teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk
visual atau untuk prompt yang lain. Di sini ada sekitar 10 prompt teman-teman. Berarti nanti ada 10 gambar. Lalu untuk voice-nya, voice over-nya kita akan copy ini teman-teman. Kita akan copy. Lalu kita ke voice maker. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan voice over banyak sekali ya. Ada Eleven Labs, ada Morph, ada voice maker, ada Flicky bisa. Lalu ada juga yang kemarin kita bahas teman-teman, namanya Clipcharm, bisa juga, bebas saja teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau mendubbing sendiri juga lebih baik. Nah, di sini saya menggunakan voice maker, saya paste teman-teman teks yang tadi. Kekurangannya teman-teman, kalau misalkan kita pakai voice maker, setiap generate itu kita dibatasi sebanyak 250 karakter. Jadi jika teksnya terlalu panjang seperti ini, kita harus mengenerate berkali-kali. Jadi karena kita pakai versi gratis seperti ini teman-teman. Beda halnya kalau teman-teman menggunakan yang versi berbayarnya. Tentunya jenis atau jumlah karakternya pun lebih banyak setiap kali generate. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang neural. Lalu untuk bahasa, teman-teman bisa pilih yang English. Lalu voice-nya di sini ada yang female dan ada male. Teman-teman silakan sesuaikan saja. Lalu teman-teman klik di sini, klik convert to speed. Nah, saya contohkan seperti ini. In the 1600s, there was a ruler named Nzinga who possessed an approach to asserting her power. Then being referred to as a queen, she preferred the title of king. Nah, di sini ada kecepatan teman-teman. Nah, karena kita mau pakai short, video short, ini bisa kita perbesar ya. Kita geser saja biar speednya lebih cepat. Saya sekarang berada di CapCut. Teman-teman silakan install dari Chrome, ketikkan saja capcut.com. Nah, di sini saya install. Langsung saya langsung saya klik new project dan saya masukkan gambar yang telah di-generate menggunakan Leonardo dan juga voice overnya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita bisa kasih transisi di setiap pergantian gambarnya. Tapi teman-teman cek terlebih dahulu apakah antara suaranya, voice overnya dengan gambarnya ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau ini kan belum ya. Dia gambarnya lebih pendek daripada si voice overnya. Jadi kita perpanjang dulu teman-teman. Perpanjang gambarnya. Nah, kalau untuk gambar ini lebih enak teman-teman. Kita bebas mau manjangin jadi berapa menit gitu ya teman-teman. Beda halnya dengan video. Kalau video kita memanjangkannya menggunakan speed. Tapi kalau ini tinggal tarik saja seperti ini. Nah, oke. Ini kepanjangan kita perpendek seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa memberikan transisi di setiap pergantian gambar 1 ke gambar 2. Teman-teman pilih transisi di bagian kiri atas. Teman-teman pilih misal yang ini random ya. Saya klik tanda plus. Ini jangan lupa taruh di sini ya teman-teman. Kita letakkan di pergantian sini, kita klik tanda plus, lalu kita klik OK. Nah, buat teman-teman bisa langsung membuat settingan transisi ini sekaligus dengan cara klik apply to all. Nanti otomatis setiap pergantian gambar langsung ada transisinya. Transisinya sama seperti ini ya. Kalau teman-teman misalkan mau beda-beda, berarti teman-teman masukkannya satu persatu. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan animasi. Teman-teman klik gambarnya, lalu di sini ada animasi. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih saja animasi yang teman-teman suka. Nah, misal kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, di sini ada durasi, teman-teman bisa pilih. Biasanya standarnya tuh 0,5, tapi teman-teman juga bisa setting sesuka hati. Nah, kalau udah teman-teman seperti ini, kita tambahkan teks, lalu kita pilih auto caption dan kita pilih create. Nah, kita buat versi bahasa Inggris. Jadi di sini kita buat bahasanya bahasa Inggris. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, tentunya teman-teman pilih yang Indonesia. Nah, kita juga teman-teman setelah selesai dibuat auto captionnya, bisa kita perbesar dan kita bisa pilih di bagian sini jenis preset style. Saya suka yang ini teman-teman. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan saja ya dengan keinginan. Lalu teman-teman juga bisa memilih jenis fontnya. Nah, cari saja fontnya yang jelas terbaca ya. Misal saya pilih yang palet. Lalu kita ke bagian caption teman-teman. Kita enter di bagian sini. Fungsinya apa? Biar teksnya tidak terlalu panjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal di enter saja, nanti dia otomatis ke bawah. Nanti ini juga saya rapihkan teman-teman.
Sekarang kita akan masukkan backsoundnya teman-teman ke bagian import, lalu teman-teman masukkan. Nah, di sini saya punya salah satu backsound yang saya download dari YouTube Library. Saya klik teman-teman, lalu saya klik open. Setelah itu kita klik tanda plus. Di sini ada spektrumnya teman-teman. Saya mau ambil mulai yang spektrumnya ada warna seperti coklat-coklat orange ini teman-teman. Jadi bagian depannya saya pangkas, lalu saya bawa ke depan. Saya ke bagian belakang dan ini saya pangkas. Jadi berartinya sama ya teman-teman antara voice over, gambar dan backsoundnya. Oke, ini akan saya rapihkan terlebih dahulu teman-teman. Baik itu animasi per gambarnya, lalu captionnya saya akan enter satu persatu agar menjadi lebih pendek seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita klik export di bagian kanan atas, dan jika sudah diekspor maka ini hasilnya. In the 1600s there was a ruler named Nzinga who possessed an approach to asserting her power. Then being referred to as a queen, she preferred the title of king among her people. To reinforce this role, Nzinga even dressed as a man while ruling. However, her display of power didn't end there. Nzinga gained notoriety for maintaining a group of men known as male companions in her palace. These men, numbering 80, were exclusively attired in dresses, fulfilled roles traditionally associated with women during nighttime activities. Intriguingly, Nzinga would occasionally select 2 individuals from this group, compel them to engage in a fight until one emerged victorious. With fascination, Nzinga would witness these battles as hearts were torn apart by the competing men vying for her favor. The triumphant participant would be rewarded with the opportunity to spend one night with her. However, no individual ever had the chance to share that privilege more than once. In the morning following their encounter, the victor would meet their demise at Nzinga's command. Enough it was when she turned 75 years old that Nzinga chose to disband this unique assembly of male companions. At that time, she decided to marry the member of the group, a boy who could easily have been mistaken for her child.